Orang yang buta huruf di abad ke-21 bukanlah mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melupakan, dan belajar kembali. Kutipan tajam dari futuris Alvin Toffler ini menjadi pembuka yang sangat relevan dalam membahas pentingnya perubahan pola pikir di zaman modern ini. Dunia berkembang dengan sangat cepat, dan mereka yang masih terpaku pada pola pikir lama akan tertinggal. Dahulu, banyak hal dianggap sebagai kebenaran mutlak hanya karena sudah dilakukan secara turun-temurun. Namun, di era informasi dan inovasi ini, kita dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan cara pandang yang lebih terbuka, fleksibel, dan rasional. Mempertahankan pola pikir kuno bukan hanya menghambat diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi beban bagi lingkungan dan generasi penerus. Kita hidup di masa di mana perubahan adalah satu-satunya yang pasti. Teknologi, budaya, gaya hidup, hingga cara kita bekerja dan berinteraksi telah mengalami transformasi besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Namun sayangnya, tidak semua orang siap menerima perubahan tersebut. Banyak yang masih terjebak dalam pola pikir lama, berpegangan pada keyakinan yang tak lagi relevan dengan kondisi zaman. Ini bukan semata-mata soal usia atau generasi, tapi lebih kepada kesiapan mental untuk meninggalkan kenyamanan semu dari kebiasaan lama. Pola pikir kuno ini seringkali tersembunyi di balik kata-kata bijak, norma sosial, atau bahkan doktrin yang telah diajarkan sejak kecil. Pola pikir kuno bukan berarti segala hal yang berasal dari masa lalu itu salah atau buruk. Sebagian nilai-nilai lama tetap layak dijaga, seperti kejujuran, etos kerja, dan rasa hormat. Tapi ada pula pola pikir yang sudah tidak cocok dengan realitas hari ini. Misalnya, menganggap satu-satunya jalan sukses adalah melalui pendidikan formal, atau bahwa perempuan seharusnya hanya mengurus rumah tangga. Ketika pola pikir seperti ini dipaksakan terus-menerus, ia akan menjadi tembok yang membatasi potensi manusia untuk berkembang. Kita tidak bisa membangun masa depan dengan fondasi yang tidak mau berubah. Banyak orang tidak sadar bahwa pola pikir yang mereka pegang erat justru menjadi akar dari berbagai kesulitan yang mereka alami. Mereka frustasi karena merasa jalan hidupnya buntu, tapi enggan memeriksa ulang cara berpikirnya. Mereka iri melihat orang lain berkembang, tapi enggan belajar hal baru atau mencoba pendekatan yang berbeda. Ketika kita tidak mau meninggalkan cara pandang lama, maka kita sendiri yang secara perlahan menghambat kemajuan pribadi. Ironisnya, kadang kita bahkan membanggakan pola pikir kuno itu sebagai jati diri atau warisan budaya, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah penolakan terhadap kenyataan. Perubahan pola pikir bukanlah hal yang mudah. Ia menuntut keberanian untuk mengakui bahwa apa yang selama ini kita anggap benar bisa jadi keliru. Ia butuh kerendahan hati untuk belajar ulang, bahkan dari orang yang lebih muda atau dari sumber yang selama ini kita anggap remeh. Namun, justru di sanalah letak kekuatan manusia, mampu beradaptasi dan terus berkembang. Mereka yang mampu menanggalkan pola pikir usang dan menggantinya dengan cara pandang yang lebih segar, akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, bahkan unggul, dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini. Video ini hadir bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk membuka wawasan bahwa tidak semua hal yang diwariskan itu layak dilestarikan. Kita perlu memilah, memilih, dan bahkan melepaskan cara pikir yang tak lagi mendukung pertumbuhan kita. Dengan menyadari pola pikir kuno yang menghambat, kita bisa mulai membangun pola pikir baru yang lebih sejalan dengan tantangan zaman. Jadi, mari kita bersama-sama menelaah, mengenali, dan yang terpenting, berani meninggalkan pola pikir yang sudah saatnya ditinggalkan. Karena masa depan hanya akan berpihak kepada mereka yang mau terus belajar dan bertransformasi. Selama bertahun-tahun, masyarakat menanamkan keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju kesuksesan adalah melalui pendidikan formal. Lulus dari sekolah dasar, lanjut ke menengah, lalu ke perguruan tinggi dianggap sebagai skema wajib untuk meraih masa depan cerah. Gelar akademik dijadikan tolak ukur keberhasilan, tanpa memberi ruang pada potensi lain yang bisa berkembang di luar jalur pendidikan formal. Padahal, realitas saat ini menunjukkan banyak tokoh sukses yang tidak menyelesaikan pendidikan formal mereka, namun mampu menciptakan dampak besar melalui kreativitas, keterampilan, dan kerja keras. Dunia sudah berubah, dan dunia kerja kini lebih menghargai hasil nyata, kemampuan beradaptasi, serta keahlian yang aplikatif ketimbang sekadar ijazah. Pendidikan tetap penting, tetapi bukan satu-satunya bentuk kecerdasan atau tolok ukur kemampuan.
Di era digital saat ini, akses terhadap ilmu pengetahuan tidak lagi eksklusif. Platform belajar online, kursus singkat, bahkan YouTube dan media sosial bisa menjadi ruang belajar alternatif yang tidak kalah berkualitas. Banyak profesi baru yang muncul justru tidak membutuhkan ijazah formal, melainkan portofolio dan pengalaman. Seorang kreator konten, programmer otodidak, desainer grafis, atau digital marketer bisa membangun karir cemerlang hanya dengan belajar secara mandiri. Pola pikir yang hanya menghormati jalur akademik tradisional, seringkali justru menghambat individu untuk mengejar peluang di luar sistem pendidikan konvensional. Dengan terus mempertahankan pandangan bahwa hanya lulusan sarjana yang akan sukses, kita merugikan banyak orang yang punya potensi luar biasa, namun tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi. Kita menciptakan standar yang menutup kemungkinan berkembang bagi mereka yang memiliki gaya belajar berbeda, latar belakang ekonomi terbatas, atau lebih memilih jalur praktikal. Sudah waktunya kita ubah cara pandang ini, agar anak-anak muda tidak terbebani oleh tuntutan yang tidak relevan. Mereka harus diberi ruang untuk mengeksplorasi minat dan potensi diri, tanpa rasa takut dihakimi karena tidak mengikuti pola tradisional. Kesuksesan tidak lagi ditentukan oleh gelar semata, tetapi oleh semangat belajar sepanjang hayat dan keberanian untuk terus berkembang. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk bermain aman dan menjauhi risiko. Gagal seringkali dianggap sebagai aib, bukan sebagai bagian dari proses belajar. Akibatnya, banyak orang dewasa tumbuh dengan ketakutan yang besar terhadap kegagalan. Mereka enggan mencoba hal baru karena takut dikritik, takut rugi, atau takut keluar dari zona nyaman. Padahal, hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Mereka justru menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk tumbuh, memperbaiki strategi, dan memperkuat mental. Tanpa keberanian untuk gagal, tidak ada ruang untuk kemajuan yang nyata. Pola pikir kuno yang menakut-nakuti kegagalan membuat banyak orang stagnan di tempat. Mereka memilih jalan yang itu-itu saja, bekerja di tempat yang tidak mereka sukai, atau tetap menjalani rutinitas yang tidak menantang karena merasa aman. Mereka menghindari risiko dengan dalih bijak, padahal yang sebenarnya terjadi adalah ketakutan yang dibungkus oleh alasan rasional. Padahal, risiko adalah bagian dari setiap keputusan besar dalam hidup. Tanpa mengambil risiko, seseorang tidak akan pernah tahu seberapa besar kemampuannya dan seberapa jauh ia bisa melangkah. Dunia saat ini menghargai mereka yang berani mencoba, meski hasilnya belum tentu langsung berhasil. Menumbuhkan keberanian untuk gagal adalah kunci penting dalam membentuk pola pikir modern yang progresif. Kita harus mulai membiasakan diri melihat kegagalan sebagai guru yang berharga, bukan musuh yang menakutkan. Dengan setiap kegagalan, kita belajar untuk lebih tangguh, lebih cerdas, dan lebih strategis. Risiko akan selalu ada, tetapi hasil yang luar biasa seringkali datang dari langkah yang berani. Jika kita terus terperangkap dalam ketakutan, maka kita tidak akan pernah melihat potensi terbaik dalam diri kita. Kini saatnya membuang jauh-jauh pola pikir bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya, karena sesungguhnya ia hanyalah bagian awal dari perjalanan yang lebih besar. Di masa lalu, kerja keras seringkali dianggap sebagai simbol keberhasilan dan dedikasi. Seseorang yang bekerja dari pagi hingga malam, berkeringat dan kelelahan, seringkali dipuji sebagai pekerja teladan. Namun, di balik pujian itu, sering tersembunyi pola pikir keliru yang menganggap bahwa semakin banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan, maka semakin besar hasil yang akan diperoleh. Padahal, dalam realitas dunia kerja modern, kerja keras tanpa strategi bisa menjadi bentuk pemborosan waktu. Kerja keras yang tidak terarah bahkan bisa berujung pada kelelahan fisik dan mental tanpa ada peningkatan signifikan dalam hasil. Disinilah pentingnya kerja cerdas, yakni kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien, terarah, dan kreatif. Kerja cerdas tidak berarti menghindari kerja keras, tetapi justru menyempurnakannya. Ini mencakup kemampuan memprioritaskan tugas, memanfaatkan teknologi, membagi beban kerja secara efektif, dan tahu kapan harus berkata tidak. Di era serba digital ini, banyak alat dan platform yang bisa membantu mempercepat proses kerja tanpa mengurangi kualitas. Namun, orang dengan pola pikir kuno cenderung mengabaikan alat-alat bantu ini, karena merasa bahwa cara lama sudah terbukti berhasil. Akibatnya,
Mereka tertinggal oleh generasi yang lebih muda yang terbiasa dengan efisiensi dan inovasi. Dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga kecerdikan dalam berpikir dan bertindak. Banyak orang masih terjebak dalam glorifikasi kerja keras semata, seolah tidur larut malam atau membawa pekerjaan ke rumah adalah bukti dedikasi. Padahal, tanpa keseimbangan dan efisiensi, pola kerja seperti itu justru berisiko menimbulkan kelelahan kronis dan burnout. Kita perlu menyadari bahwa kualitas hasil jauh lebih penting daripada kuantitas usaha. Memanfaatkan waktu secara bijak, mengembangkan sistem kerja yang sehat, dan terus memperbarui cara kerja adalah kunci agar kita bisa tetap produktif tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik dan mental. Sudah waktunya kita meninggalkan anggapan bahwa kerja keras adalah satu-satunya cara, dan mulai membuka diri terhadap cara kerja yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, isu kesehatan mental dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Di banyak lingkungan, mereka yang mengalami tekanan mental dianggap lemah, kurang iman, atau bahkan dikucilkan. Pola pikir seperti ini sangat berbahaya karena menutup ruang bagi individu untuk mencari bantuan yang mereka butuhkan. Kesehatan mental seringkali dianggap bukan bagian dari penyakit nyata, padahal dampaknya bisa sangat merusak, bahkan lebih parah dari penyakit fisik. Ketika seseorang mengalami depresi, cemas berlebihan, atau burnout, mereka butuh dukungan, bukan penghakiman. Menjaga kesehatan mental seharusnya menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat, sama seperti menjaga pola makan atau berolahraga. Pola pikir kuno yang memandang kesehatan mental sebagai kelemahan membuat banyak orang memilih diam, pura-pura kuat, dan menekan emosi mereka. Mereka takut dianggap tidak waras, malas, atau tidak sanggup menghadapi hidup. Ini menyebabkan banyak kasus kesehatan mental yang tak tertangani dengan baik, hingga berujung pada konflik internal, kehilangan motivasi, bahkan tindakan ekstrim seperti menyakiti diri sendiri. Padahal, kondisi seperti stres berkepanjangan, trauma, atau gangguan kecemasan bisa terjadi pada siapa saja, tak peduli status sosial, usia, atau latar belakang. Dengan memahami bahwa kesehatan mental adalah bagian dari kesejahteraan holistik, kita membuka ruang untuk pemulihan dan pertumbuhan yang lebih manusiawi. Sudah saatnya masyarakat meninggalkan stigma terhadap kesehatan mental dan mulai menggantinya dengan empati dan pemahaman. Meminta bantuan psikolog bukan berarti lemah, justru itu adalah bentuk keberanian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tempat kerja, sekolah, dan lingkungan keluarga harus menjadi ruang aman bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Edukasi publik dan kesadaran kolektif harus terus didorong agar masyarakat tidak lagi mengabaikan isu ini. Karena pada akhirnya, tidak ada manusia yang bisa berfungsi optimal jika hanya sehat secara fisik namun tertekan secara batin. Merawat mental adalah bentuk cinta diri yang paling esensial, dan itu harus dimulai dari perubahan pola pikir. Salah satu pola pikir kuno yang masih bertahan di banyak masyarakat adalah keyakinan bahwa perempuan seharusnya hanya fokus pada urusan rumah tangga. Mereka diposisikan sebagai sosok yang bertugas mengurus anak, memasak, dan melayani suami, sementara urusan mencari nafkah atau memimpin dianggap sebagai ranah laki-laki. Pola pikir seperti ini bukan hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dunia sudah banyak berubah, dan perempuan telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, politik, hingga teknologi. Memberi label kodrat pada peran domestik perempuan, tanpa memberi ruang pilihan, adalah bentuk pembatasan yang tidak adil dan tidak sesuai lagi dengan realitas zaman. Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa banyak perempuan hari ini menjadi tulang punggung keluarga, pemimpin perusahaan, peneliti hebat, bahkan kepala negara. Mereka mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, selama pola pikir kuno masih bercokol, kontribusi mereka kerap dianggap sebagai pengecualian, bukan sesuatu yang wajar. Masih banyak suara-suara yang meragukan kemampuan perempuan hanya karena jenis kelaminnya, seolah pencapaian mereka adalah hasil keberuntungan, bukan hasil kerja keras dan kompetensi. Pola pikir ini harus segera ditinggalkan agar generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, bisa tumbuh dalam lingkungan yang adil dan memberdayakan. Perempuan berhak memilih jalannya sendiri, baik itu menjadi ibu rumah tangga yang penuh dedikasi maupun menjadi profesional yang ambisius.
Yang terpenting adalah adanya kebebasan dan penghargaan atas pilihan hidup masing-masing. Tidak ada satupun peran yang lebih mulia dari yang lain hanya karena dianggap lebih tradisional. Dunia modern membutuhkan sinergi semua pihak, dan membatasi potensi perempuan hanya akan merugikan semua pihak. Jika kita ingin membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya, maka kita harus mulai dengan membongkar dan membuang pola pikir lama yang mengkerangkeng perempuan hanya dalam peran domestik. Kebebasan memilih dan peluang yang setara harus menjadi nilai utama dalam kehidupan sosial kita saat ini. Tak sedikit orang yang masih memandang perubahan, terutama yang berhubungan dengan teknologi, sebagai sesuatu yang menakutkan atau berbahaya. Mereka lebih nyaman dengan cara-cara lama, merasa terganggu dengan inovasi, dan bahkan memandang skeptis segala hal yang berbau digital. Pola pikir ini sangat membatasi, karena dalam dunia yang terus bergerak maju, adaptasi menjadi kunci utama untuk bertahan. Perubahan memang bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada awalnya, tetapi di balik itu ada potensi besar untuk kemajuan dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Menolak teknologi hanya karena merasa asing dengannya, adalah pilihan yang akan membuat seseorang tertinggal jauh dari arus perkembangan zaman. Ketakutan terhadap teknologi seringkali berasal dari kurangnya pemahaman atau pengalaman buruk di masa lalu. Ada yang takut menggunakan aplikasi perbankan digital karena khawatir tertipu, atau menolak belajar komputer karena merasa sudah terlalu tua. Namun, jika pola pikir seperti ini terus dipelihara, maka akan semakin sulit bagi individu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Teknologi kini hadir bukan hanya di dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara berbelanja, berkomunikasi, belajar, hingga mendapatkan layanan kesehatan. Menolak beradaptasi dengan alasan sudah nyaman dengan cara lama, bukanlah bentuk kebijaksanaan, melainkan sikap defensif yang bisa merugikan diri sendiri. Merangkul perubahan dan teknologi bukan berarti harus menjadi ahli IT, atau ikut-ikutan tren yang tidak sesuai dengan kebutuhan pribadi. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan untuk belajar, mencoba, dan menyesuaikan diri dengan cara-cara baru yang lebih relevan dan efektif. Dunia tidak menunggu siapapun, dan mereka yang enggan berubah akan semakin kesulitan mengikuti ritme kehidupan yang serba cepat. Pola pikir lama yang memusuhi perubahan harus segera diganti dengan pola pikir belajar seumur hidup. Dengan begitu, siapapun, tanpa memandang usia atau latar belakang, bisa terus berkembang dan menikmati manfaat dari kemajuan teknologi yang sebenarnya diciptakan untuk mempermudah hidup manusia.